Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Susilo Hadiwijoyo di obrolan santai bersama KPI IAI Terdetik Talaba. Di sini saya bersama Kakak Kamaludin selaku Ketua Hima Prodi Komunikasi Penyiaran Islam dan Penyiaran Islam IAI Terdetik Talaba. Di sini saya akan bincang-bincang terkait acara pada siang hari ini, yakni tentang simak. Nah, di sini menurut penjelasan Pak Kamal sebagai Ketua Hima Prodi, apakah yang dimaksud dengan kegiatan acara simak tersendiri ini? Oke, simak sendiri itu adalah sebuah singkatan. Nah, kepanjangannya bagaimana? Kepanjangannya yakni sharing ilmu dan metode asik tentang komunikasi. Itu adalah kepanjangan dari simak. Terus kenapa kok harus diadakan simak? Saya rasa acara simak itu sangat penting. Karena untuk meningkatkan kualitas daripada mahasiswa KPI itu sendiri, maka perlu diadakan yang namanya kajian-kajian. Salah satunya yakni simak. Di dalam simak sendiri itu nanti akan ditentukan materi apa yang akan diberikan. Seperti pada saat ini. Nah, saat ini itu mengangkat materi tentang produksi konten media. Jadi di sana kita ini akan membahas bagaimana cara memproduksi konten yang viral, cara memproduksi konten yang bagus. Nah, itu tadi dibahas di acara ini. Itu Mas Susilo. Untuk acara simak ini diadakan tiap bulan atau gimana? Oke, untuk acara simak sendiri itu diadakan 1 bulan 1 kali. Nah, tergantung kondisi juga, bisa saja 1 bulan ini diadakan 2 kali juga bisa. Itu tergantung kondisi. Dan terkait tema tadi kan ada kreatif, produktif, dan juga viral. Kenapa kok mengambil tema seperti itu? Oke, jadi begini, saya memutuskan tema tersebut itu bukan tanpa alasan. Kenapa demikian? Karena kita semua ini kan prodi komunikasi, ya, prodi komunikasi penyiaran Islam, KPI. Nah, sedangkan KPI itu dominan atau condongnya itu ke arah digital, ke arah media digital. Oleh karena itu, kita ini harus bisa menguasai lah apa itu konten, apa itu produksi konten, dan membuat konten sehingga konten tersebut itu bisa bermanfaat dan viral di kalangan masyarakat umum. Begitu kira-kira. Itu kan di dalam pembuatan konten atau juga media itu kan pasti ada tantangannya. Menurut Kamal, apakah ada tantangan di generasi Gen Z sendiri? Jadi kalau menurut saya, tantangan yang terbesar yang dihadapi oleh Gen Z adalah konsisten. Tantangan terbesar ketika ingin menjadi kreator itu adalah konsisten. Oke, kalau pertama-pertama itu gampang kayaknya. 1 video, 2 video itu sangat gampang. Tetapi ketika sudah menginjak waktu yang lumayan lama atau menginjak video yang lama, itu sangat sulit untuk berkonsisten mengedit video, mengupload video itu sangat sulit. Saya kira itu adalah tantangan terbesar dari pembuatan konten itu sendiri. Jadi yang pertama itu adalah konsisten. Itu Di solusi untuk bisa konsisten itu gimana? Oke. Solusinya agar bisa konsisten. Ya. Sebenarnya mudah. Untuk bisa konsisten dalam penguploadan atau pembuatan video atau menjadi kreator lah katakan. Ya. Itu salah satu caranya ini membuat komunitas. Jadi membuat sebuah kelompok. Fungsi dari kelompok tersebut itu apa? Yakni membagi tugas. Kalau misal katakan kreator diatasi oleh 1 orang, itu sebenarnya bisa. Tapi ya tidak begitu, akan kesulitan dan tidak akan bisa konsisten. Tapi kalau misal 1 video itu dikerjakan beberapa orang, seperti idenya mencari sendiri, ada orang yang bagian mencari sendiri ide,
terus produksinya atau pengambilan gambar, pengambilan video itu ada orangnya sendiri, editor ada orangnya sendiri, distributor ada orangnya sendiri. Sendiri gitu ya. Iya, ada sendiri-sendiri. Itu bakal memperingankan tugas. Jadi ini kalau misal suatu saat lah saya males mengerjakan tugas, nah itu kan ada backupnya. Saya males mengupload video, saya males mengambil video, kan suatu saat kan ada backupnya. Tapi di setiap pembagian itu ada berapa orang? Nah, itu tergantung ya, tergantung situasi dan kondisi. Misal katakanlah satu orang itu diisi 3 lah minimal, kalau 3. Kenapa? Kalau misal diisi 2 itu lumayan beresiko. Misal satunya nggak bisa dan satunya juga kebetulan kurang mumpuni dalam bidang tersebut, itu sangat resiko. Tapi kalau minimal 3, kayak satu nggak bisa, terus satu ini kurang berpengalaman, nah ini bisa ditopang dengan anggota yang lain. Kalau menurut saya satu bagian itu diisi oleh 3 orang. Lanjut pertanyaan yang selanjutnya, apakah semua konten itu harus ditargetkan untuk viral atau cukup fokus pada kualitas dan manfaatnya? Oke, jadi kalau menurut saya sebagai kreator itu nomor 1 yang harus didahulukan yakni kualitas dari konten tersebut. Percuma kalau kita mengejar viral, tetapi konten yang kita berikan kepada masyarakat itu kurang, kredibilitasnya kurang, atau kualitas dari konten tersebut itu kurang. Tetapi ketika kita memperbaiki kualitas konten, terus kita upload secara terus-menerus, itu kemungkinan viral itu juga akan besar. Kan orang mencari video kan juga kan harus mencari kualitasnya juga dan kemanfaatannya juga. Ketika kita sudah bisa membuat video yang manfaatnya sekiranya ini bermanfaat bagi orang banyak, terus kualitasnya juga bagus, nah potensi untuk viral ini besar. Itu kalau menurut saya. Terima kasih. Ya, itu sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang dituju ke Cak Kamal. Terima kasih. Nah, jadi kesimpulannya pada siang hari ini membahas tentang kekonsistenan atau membahas masalah-masalah yang sekarang dihadapi oleh Gen Z, dan tentunya tadi juga ada solusi buat kita konsisten, yakni dengan cara membagi setiap bidang-bidang minimal 3 orang itu supaya ada Job tersendiri. job tersendiri. Terus juga kita kalau membuat konten itu juga harus viral, kita harus punya manfaat dan juga kualitas. Oke, cukup sekian obrolan santai pada siang hari ini. Saksikan Obrolan santai obrolan selanjutnya. santai selanjutnya bersama teman-teman Roti Tadi. Oke. Yuk.